Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yabi'al ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Nabi al-huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan berjumpa kembali di mahabbah RMA dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliau kita semuanya mendapatkan hidayah iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah. Mari kita persembahkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan kita kali ini episode yang keempat dari pembahasan taubat. Jadi panjang taubat inilah. Ya. Apa persyaratan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dengan sebujur-bujurnya. Taubatan nasuha. Apa namanya? Taubatan nasuha. Coba baca surah apa namanya? Surat Tahrim. Ayat berapa? Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Shadaqallahul azim. Itu tadi ayat yang dibaca surat Tahrim ayat 8. Jadi kita harus bertaubat dengan bujur-bujur. Bagaimana caranya bertaubat dengan bujur-bujur? Bujur. Dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, ada 3 syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa fi kitabil iman anna laha thalathata arkan. Jadi ada 3 perkara syarat. Walaupun nanti ada ulun tambah 4. Yang pertama adalah al-iqla'. Al-iqla' yakni meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita mengerjakan maksiat kepada Allah, sesuatu yang dilarang Allah kita gawi, maka kita wajib langkah yang pertama adalah yakni meninggalkan yang pernah kita kerjakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya
yakni berbohong, mendustai orang. Ini pekerjaan yang maksiat. Maka perbuatan maksiat ini harus ditinggalkan. Apalagi contohnya? Melawan orang tua. Apalagi meninggalkan sholat, meninggalkan sembahyang, kada sholat, maka ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggalkan sholat itu harus yang pertama kalau mau bertobat jangan lagi ditinggalkan sholat. Biar pian duitnya segudang, biar pian pangkatnya tinggi, biar pian hartanya banyak, tapi kalau tidak sholat maka jangan harap pian bahagia, karena sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya rubuh maka rumah itu akan roboh. Ini pondok ini mun kedada tiangnya kira-kira berdiri tidak? Gitulah kalau orang meninggalkan sholat. Maka orang yang ingin bertaubat jangan lagi ditinggalkan sembahyang. Iyalah. Betul? Nah, jadi yang pertama apa? Ikhla, yakni meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah kita gawi. Maka didaftar apa-apa saja pekerjaan yang melanggar perintah Allah itu jangan lagi dikerjakan. Tinggalkan itu semua. Nah. Abah Guru, bagaimana caranya agar kita mampu meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan? Abah Guru, izin bertanya, bagaimana supaya kita tidak mengulang-ulang perbuatan maksiat? Oke. Baik, itu pertanyaan dari santri kita, santri TPQ RFA, yakni Rama, dan juga Devita, santri MTS dan Madrasah Diniyah tingkatan Ula. Jadi bagaimana supaya kita tidak mengulang-ulang lagi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan supaya kita tidak mengulang lagi perbuatannya, dan juga kita bersama-sama tidak kembali kepada perbuatan itu lagi. Jadi yang pertama sekali bahwa kita harus sadar bahwa dosa yang pernah kita lakukan itu adalah menyengsarakan kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Kita harus mengingat bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Pertama tadi apa? Kita harus tahu bahwa ancaman Allah orang yang melakukan perbuatan dosa itu sangat pedih. Yang kedua, ancaman Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan dosa ini tidak hanya celaka di dunia tapi juga nanti di akhirat. Yang ketiga, kalau kita mengulang-ulang lagi perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, maka sama halnya kita, ujar kita itu taubatnya taubat sambal, kada sungguh-sungguh. Maka kita harus yakin, kita jaga bagaimana caranya dekat dengan orang-orang atau lingkungan yang dekat dengan orang-orang atau lingkungan yang suka berbuat baik. Dekati para ulama, suka ke majelis, ya. Jangan bergaul dengan kawan-kawan yang suka berbuat salah. Ya. Kalau kita dekat dengan orang yang berbuat salah, kita terumpat. Kebaikan kita, santri ini baik atau tidak, orang ini atau baik atau tidak, lihati temannya. Kalau kalian berteman dengan para santri, insya Allah baik. Tapi kalau kalian berteman dengan orang yang ahli begadang, orang yang ahli narkoba, orang yang ahli trek-trekan, maka pian akan terumpat.
Ibaratnya bergaul dengan orang yang penjual minyak haram, umpat wangi. Betul? Pian mengunjungi orang tukang las, insya Allah tak umpat percikan apinya. Jadi kita harus bertekad untuk memelihara kita. Satu, jangan jauh-jauh dari Allah. Sering berzikir kepada Allah. Jaga lingkungan kita. Anak-anak ini, anak-anak jaga lingkungan kita. Dan jangan jauh-jauh dari perbuatan atau lingkungan yang baik. Inilah untuk menjaga agar kita tetap bisa meninggalkan perbuatan maksiat sebagai salah satu syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syarat yang pertama. Untuk itu kita akan lanjutkan bagaimana syarat-syarat taubat yang lainnya. Tetap tonton Mahabbah RMA, insya Allah berkah. Dan jangan lupa bagi pian-pian yang ingin menyekolahkan anaknya supaya anaknya cerdas, berakhlak mulia, sekolahkan di RMA. Dan bagi pian-pian yang ingin bersedekah jariah, bersedekah jariah jangan kemana-mana, salurkan di RMA. Di sini ada pembangunan asrama, pembangunan nanti masjid, wakaf tanah, ada 1 hektar. Hubungi kami di layar ini. Dan kalau mau mentransfer, salurkan di sini. Ya. Bagi pian-pian yang umroh ke Baitullah bersama-sama RMA, yuk gabung bersama kami. Calling kami di nomor berikut ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.